Ya, kita mulai dari video yang pertama. Oke, langsung aja kita mulai. Guys, gua mau update nih tentang kolam ada ikan predator gua guys. yang Ini dia ya. Oh, ini kayak kolam ikan arwana. Gila, seru banget arwana. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di malam hari ini, aku tuh awalnya kan lagi ngelamun ya. Waduh, enaknya ngapain ya? Gabut banget sumpah. Terus waktu aku mikir-mikir, nah kita kan lagi bikin Nakama Pond nih, ya kan? Mungkin bukan bikin ya, lebih tepatnya membangun. Baik itu membangun dari segi kelengkapan ikan, atau mungkin dari segi filtrasi, atau perhiasannya, atau mungkin yang lain-lainnya. Nah, kita butuh nih yang namanya inspirasi, supaya Nakama Pond kita semua itu jadi lebih keren, lebih enak dilihat. Nah, waktu aku mikir-mikir, oke, boleh juga nih kita mencari inspirasi. Tapi cari inspirasinya di mana ya? Kalau di YouTube mungkin udah terlalu mainstream lah ya. Cuman aku mikir-mikir, kayaknya kalau kita cari inspirasi di TikTok itu jarang ke expose deh. Jarang loh yang tahu kolam-kolam orang-orang di TikTok itu kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin daripada banyak bacot ya, mungkin langsung aja kita bakal cari inspirasinya di TikTok nih guys. Ya, kita mulai dari video yang pertama. Oke, langsung aja kita mulai. Guys, gua mau update nih tentang kolam ikan predator gua yang monster-monster di sini. Semua ikan-ikan di sini aman-aman aja. Bahkan arwana pun yang terkenal suka loncat, itu nggak ada loncat sama sekali ya. Gila. Tapi tiba-tiba gua ngelihat ada ini. Apa tuh? Ya, tiba-tiba ada ikan gurame guys masuk ke kolam predator gue nih. Ya berarti menandakan air di kolam guramenya udah nggak bagus nih. Harus segera dikuras kalau gini caranya. Emang udah kotor banget juga sih. Pokoknya total ikan gurame yang loncat ada 4 ekor. 2 lagi di situ tuh nggak kelihatan. Nah, untuk kolamnya langsung deh OTW kuras kalau gini caranya. Oke, jadi kalau aku lihat tadi itu, kalau dari segi isi ikannya itu ada ikan RTC tuh kan, ada ikan RTC, terus ada ikan Oscar ya kan. Terus ada ikan silver arwana ya. Dan itu tadi kayak ada sekelebat ya, ikan peacock bass. Cuman nggak tahu itu peacock bass apa karena lewatnya cepet banget. Dan yang jelas kelihatan banget adalah ikan gurame. Jadi kalau kita lihat tuh kolamnya kayak agak melengkung gitu ya. Setengah lingkaran ya, setengah lingkaran gitu. Dan sebelahnya itu ada kolam gurame ya. Jadi dia mungkin dia yang satu ternak gurame, di sebelahnya ada ikan predator. Tuh kan. Jadi ikan arwana, apa silver arwana, terus di bawahnya itu ada kayak catfish ya. Mungkin tiger shovelnose catfish atau lele biasa. Kayaknya lele biasa sih. Jadi yang satu ikan RTC atau red tail catfish, yang satu lagi lele biasa tapi ukurannya udah gede. Oh, ada lagi tuh ikan aligator ya, tuh kayak nyempil gitu. Nah, itu ikan aligatornya. Jadi kalau kita lihat ya komposisinya lumayan oke ya, bahkan cukup oke menurut aku dari segi atas ya, atau apa namanya, permukaan air itu ada aligator sama apa namanya, silver arwana ya kan. Terus tengahnya tuh ada Oscar sama peacock bass ya. Bawahnya ada lele sama RTC atau red tail catfish. Ya ini udah oke sih. Cuman sayangnya ya tadi katanya guramenya loncat. Nah, itu mungkin jadi apa ya, peringatan atau pembelajaran buat kita nih. Aku sebenarnya kan ada nih gurame sabah. Aku tuh mau nambah ke atau pindahin ke Nakama Pond. Cuman takutnya kalau loncat kayak yang di video ini, ya kan bahaya juga. Meskipun di sini guramenya gurame yang biasa ya, yang buat konsumsi. Tapi ya namanya apa? Sama-sama gurame, kayaknya terlalu riskan gak sih? Jadi mending untuk gurame sabah kita taruh aja seperti biasa di tank yang warna biru. Dan kalau untuk kemarin tuh ada yang ngasih saran ya, bang, gurame padang atau gurame albino gitu kan, atau mungkin gurame-gurame yang lainnya, ya itu boleh. Cuman pertimbangkan nih, dia ini bisa loncat kayak yang ada di video ini. Nah, kalau menurut kamu gimana? Apakah gurame itu bisa loncat? Tulis di kolom komentar ya. Ya, langsung aja berikutnya kita cek video yang kedua nih kita. Oke guys, nah ini kolam ikan kita sudah jadi ya, tapi kita belum isi ikannya. Sudah kita kasih bunga-bunga gitu, ada bunga cantik di sini. Oke. Cinta guys, habis belajar.
Ini guys Tuh, kolamnya tuh. kita belum isi ikan ya. Ini kayaknya lagi hujan ya. Tuh, deras banget hujannya. Sini lagi hujan guys. Hanya kok berisik gitu ya. Ini Cindy sama Santi lagi main guys. Oke, ini kayaknya anak-anaknya ini kita skip aja anak-anaknya. Jadi kita tuh mau bahas kolamnya guys. Jadi kalau kita lihat kolamnya tadi itu mungkin sekitar ini tingginya ya, tingginya sekitar 50 atau 30 cm gitu ya. Ini perkiraan ya, karena aku nggak ada di sana langsung, jadi nggak bisa memastikan. Kadang itu ada yang di video itu kelihatan pendek, tapi sebenarnya dalam gitu, atau mungkin sebaliknya di video kelihatan luas, tapi sebenarnya cuman sempit gitu kan. Nah itu sangat mungkin terjadi, makanya ini kita hanya bisa mengira-ngira. Nah kalau kolamnya kayak gitu, kalau diisi ikan koi sih terlalu risky ya, atau terlalu riskan ya, terlalu beresiko. Jadi mungkin dikasih ikan nila sih paling masuk akal ya. Atau mungkin kamu punya ide-ide lain. Ya paling kalau aku sih ya mujair, nila, kalau kondisinya kayak gini loh ya. Atau mungkin ikan moli bisa juga sih, ikan moli ya kan, atau ikan pleti gitu kan. Kalau ikan koki ya beda loh ya, koi sama koki. Nah kalau koki ya atau goldfish itu bisa sih, ini kalau menurut aku ya bisa, cuman air hujannya itu jangan sampai kontak langsung sama kolamnya. Nah itu bahaya banget menurut aku. Jadi saran aku buat yang punya video, mungkin apa ya, bisa tuh kasih ikan koki atau mungkin ikan nila juga bisa. Cuman harus dikasih kayak istilahnya apa ya, kayak atapnya gitulah, supaya nggak kena langsung air hujan. Oh iya, ini kan kita ceritanya cari inspirasi ya. Kenapa kita yang jadi ngasih saran gitu. Jadi ya pengen juga sih punya kolam kayak gitu. Cuman ya kita harus syukuri apa yang ada. Nakama pon kayaknya juga udah oke sih. Dan kalau kita lihat tadi ya, itu filternya ada 2 nggak sih? Atau ada 1 ya? Ntar kita coba cek-cek lagi. Ini kayaknya tadi ada 2. Ada 1 guys, sorry ada 1. Oh iya tuh nyala ya, ada 1. Cuman di sekelilingnya tuh banyak banget tanaman. Ya kurang lebih sama nggak sih, sama kayak nakama pon ya, dikelilingi tanaman, dan itu bikin kolamnya itu jadi lebih seger gitu. Ya kita lanjut video yang ketiga. Wah kira-kira kita nemu video apa ya? Oke, jadi kita langsung putar aja videonya. Oke bentar ya. Oke, kolamnya. Oh, ini lagi nguras kolam, guys. Oke. Tuh. Wih, ada ikan nila ya. Oke, itu ada ikan nila. Oke, tuh. Ditangkepin semua ikan nilanya ya. Wih, seger juga ya kalau dilihat-lihat ya. Meskipun ikannya ikan nila yang biasa apa ya, kita makan gitu, tapi kalau ditaruh di tempat yang pas, itu oke juga nih. Karena lihat banget tuh perbedaannya ya. Beda banget, yang awalnya butek ya, coklat, terus dikuras gitu kan, digosok-gosok mungkin ya, sama anak-anaknya tuh ya, rajin banget. Tuh, bawah atau dasarnya itu jadi biru gitu, biru kehijauan lah. Tuh, jadi seger banget ya. Wah, gila, ini seru banget. Jadi mungkin buat kamu yang nanti pengen punya anak ya, tuh ajak-ajakin tuh ya, rajin nguras kolam gitu kan, terus bersihin. Jadi kayak kegiatan itu ya juga berfaedah gitu loh guys. Kalau menurut kamu gimana? Kolamnya kasih rating dong antara 1 sampai 10. Dari yang awalnya ya butek gitu ya, coklat, jadi lebih jernih ya. Terus di kolom komentar guys. Kita lanjut video yang keempat. Oke, kita langsung mulai aja. Wih, gila. Ini kayaknya ikannya ngeri-ngeri loh. Ada RTC, gila gede banget. Terus ada ikan patin tuh ya, patinnya banyak banget. Jadi kenapa kemarin aku beli ya ikan patin albino, atau yang biasa aku sebut hiu putih ya, dalam tanda kutip ya, karena bukan hiu beneran, tapi itu julukan buat kita karena kayak hiu gitu, seru aja ngelihatnya, keliling ke sana kemari. Apalagi kalau kita dapet ikan patin yang aktif gitu. Coba kita lihat lagi deh secara teliti, selain patin sama RTC, di situ ada apa lagi ya? Oke, tutup patin albino, patin biasa, RTC. Terus itu kayaknya ada lele sejenis whales ya. Oh, ada arapaima juga tuh di pojok ya, ada arapaima. Tuh kalau kamu lihat ya.
Nih aku coba stop ya, tuh di tuh. Tuh ya, ada Arapaima. Ternyata Arapaima sih kayaknya gede banget tadi ya. Dan di bawah tuh di dasar ya ada ikan sapu-sapu. Ini kayaknya kayak apa? Ikan yang jumbo-jumbo gitu ya. Sumpah mantep banget sih. Kalau kita bisa punya kolam kayak gitu ya, memang seru banget ya. Ada ikan yang tipenya makan rakus, ada yang suka keliling ke sana kemari, ada yang diem doang tapi tubuhnya gendut apa gede banget ya kayak Arapaima jumbo gitu. Pasti bakal seru banget sih. Ya, kita lanjut video yang kelima. Oke, kita langsung aja mulai. Kira-kira ada apa ini? Oke, ini ada kolam ya, bisa dibilang, nggak tahu ini bisa dibilang kolam nggak ya, tapi kayak konsepnya itu dikasih kursi gitu kan, dibuat tempat makan. Nah ini agak apa ya, kontroversial karena ada yang bilang kolam kayak gini itu nggak baik buat ikan karena kotor lah ya, bakteri atau mungkin makanan jatuh, nggak higienis. Nah kayak gitu-gitu itu jadi kontroversinya. Cuman kalau menurut kamu gimana? Ya kalau menurut aku sih ini jujur ya, kayak nanggung gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen bagus kalian ya ikannya bagus, cuman ya itu tadi kita harus pertimbangkan dari segi higienisnya. Kalau misalkan nggak bisa ya jangan dipaksain gitu. Kalau menurut kamu gimana? Setuju nggak sih ada kolam atau restoran gitu ya terus dikasih ikan dan di dalamnya tuh orang makan gitu? Dan ingat, orang makan itu nggak cuma 1-2 ya. Ya namanya restoran guys. Jadi ya ada kali ratusan orang perharinya. Nah coba tulis di kolom komentar guys, pendapat kamu gimana? Ya ini kita lanjut video yang ke-6 guys. Oke ini, wah ini kayaknya bikin sesuatu nih. Wih, oh ini bikin kolam. Oke. Oh ini. Oke. Jadi ini bikin kolam budget minimalis. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ya dari penjelasannya, ini aku matiin soundnya ya untuk video yang ini. Kenapa? Karena ada lagunya juga, takut kena copyright. Jadi kalau kita lihat penjelasannya itu ada apa ya? Bisa menghemat tadi berapa sih? Tadi bentar. Tuh, budget kolam minimalis dengan budget yang minimalis. Dia bilang udah jadi 90% ya. Tinggal beli perlengkapan sama lampu. Dan itu disebutin juga tuh ya, apa aja yang dibutuhkan, mulai dari styrofoam box, semen, cat kolam sama kaca. Gila, simple banget ya. Styrofoam loh guys, bukan kayak apa ya, batu bata gitu atau gimana. Jadi bener-bener super minimalis ya. Ya cuman ini butuh kreativitas tinggi, atau bisa dibilang jiwa dalam tanda kutip ya, jiwa tukangnya itu harus ada gitu. Karena membuat seperti itu ya, mungkin kalau kepikiran ide itu mungkin semua orang bisa, tapi mengeksekusinya itu loh guys, kadang aku tuh kepikiran oh ini ternyata waktu dibikin gak sesuai ekspektasi. Nah itu sering tuh aku kayak gitu, jujur aja. Nah ini kalau aku lihat ya kolamnya udah keren banget, dan dia isi kolam ini dengan ikan Oscar. Boleh juga sih. Kalau menurut kamu gimana? Kalau kamu punya apa ya, bisa dibilang kolam gak sih? Ya kolam kayak gini itu diisi ikan apa guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke video yang ke-7. Oke, kita langsung mulai aja videonya. Oke, ada cewek ya lagi kayak apa, nge-story di cermin gitu. Dan oh di sebelahnya ada apa itu? Ada kolam. Oh, jadi kalau kita lihat apa, dengar penjelasannya, ini kolamnya di kamar dia loh guys, bayangin. Tuh. Ada ikan apa? Ikan koi sama ikan hitam-hitam itu apaan guys? Tuh, mungkin buat kamu yang kelihatan dengan jelas ya. Nah, ini di atasnya ada cupang, tuh ditaruh di kayak apa ya, botol gitu, botol bekas air mineral. Nih ikannya. Tuh kan. Jadi kayak bener-bener di dalam kamar loh guys, bayangin. Aku bayangin apa ya, mikirnya tuh apa nggak ngap gitu kan. Tuh. Jadi kayak antara ya apa ya, memanfaatkan yang ada gitu kan, maksudnya ruang yang ada itu benar-benar dimanfaatin sama dia. Tapi kalau misalkan air terus kita taruh di dalam ya, dalam kamar gitu ya. Kalau yang di belakang aku ini kan akuarium ya, mungkin nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas, tapi kalau ini kolam loh guys, bayangin loh, kolam.
apalagi di atasnya tuh ada cupang gitu kan. Jadi ya aku mikirnya sih kayak pengap banget gitu loh, karena air kan menguap tuh, otomatis kelembapannya juga naik dong. Nah makanya itu perlu dipertimbangin nih buat kamu yang pengen, mungkin kalau akuarium nggak masalah ya karena volumenya juga nggak terlalu biasa, tapi kalau kolam itu skalanya udah gede loh guys. Ya aku nggak tahu ini kalau di video ukurannya berapa, karena sekali lagi dia nggak nyebutin apa namanya ukurannya berapa, tapi kalau dilihat dari videonya sih kayaknya gede ya. Jadi mungkin saran aja buat kamu yang pengen bikin kolam, mending di apa ya, di luar aja gitu. Meskipun di dalam itu ide yang sangat aku nggak kepikiran gitu. Wah, bisa juga ya di dalam gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Gara-gara ya itu tadi kelembapan, kayak jadi pengap gitulah kalau kita bilangnya. Oke, kita lanjut lagi ke video yang ke-8. Wih, ini dia ya. Oh ini kayaknya sama kayak tadi ya. Bentar, ini kayaknya sama deh. Oh iya ini sama. Tuh, ternyata yang tadi itu selain ada arapaima, patin, gurame, ada ikan pacu juga ya, warna hitam. Tapi ini bedanya durasinya lebih pendek. Cuman enaknya dia videonya vertikal, jadi kita ngelihatnya tuh lebih enak. Tuh. Dan yang bikin seger itu lantainya warna biru muda gitu loh. Jadi kesan airnya ya kan, freshnya itu berasa gitu. Itu arapaima sumpah gede banget ya. Itu dikasih makan apa ya? Ini kayaknya dikasih makan daging sih, atau potongan ikan gitu kan, kalau potongan udang sih kayaknya kemahalan ya. Kayaknya potongan ikan lele gitu loh yang di pasar, dipotong-potong ya kan, dilempar sama dicampur ini kali ya, dicampur pelet gitu kan. Dan itu kalau kita punya kolam segede ini terus isinya juga monster, aku jamin kayaknya kamu bakal kegoda deh buat berenang di dalam. Ayo coba ngaku. Kalau aku sih jujur aja iya, kayaknya kegoda buat masuk ke dalam gitu. Justru bukan takut, kayak seru aja gitu. Tapi kalau arapaima emang harus hati-hati ya, karena dia nggak gigit. Tuh kalau kamu lihat ya, dia emang nggak gigit arapaima itu, tapi kibasan ekornya itu berpotensi. Jadi ingat ya, nggak mesti tapi berpotensi tulang kita itu bisa remuk. Kalau misalkan kibasannya pas banget, apalagi keras juga, wah itu ngeri banget. Jadi makanya yang aku takutin dari arapaima yang gede itu bukan gigitannya mah dia lebih ke nyedot gitu, tapi ekornya tuh loh yang ngeri. Jadi ya pingin sih, cuman kalau arapaima di nakama pon itu kayak dari aku sendiri apa ya, kalau kita pelihara ikan kan harus tahu nih kapasitasnya ya kan, kayaknya kurang deh. Jadi mending untuk arapaima kita enggak deh. Kalau pacu gimana? Kemarin kayaknya ada deh yang ini kan, request bang nambah ikan pacu dong, atau paku atau pacu sih nyebutnya ya, anggap aja pacu lah ya. Nah pacu kalau menurut kamu gimana, pakai nggak sih, atau oke nggak sih, atau malah bahaya? Katanya digigitin ya ekornya, ekor tengmet lainnya. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut video yang ke-9. Oh ini ada apa nih? Oh ada anjing, tapi dia lagi di depan kolam nih. Oke. Oh ini kolam ikan arwana. Gila seru banget. Arwananya ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 lebih ini kayaknya ya. Dan ini arwananya antara super red atau red tail golden nih. Soalnya dia kayak agak keemasan gitu loh dari segi warnanya. Ya jadi dia pelihara anjing tapi pelihara arwana juga. Aduh sayang banget ya ada efek-efek. Jadi kayak kita tuh ngelihatnya agak sakit matanya ya. Tapi kalau kita lihat nih kolamnya mantep banget. Cuman yang jadi pertanyaan nih ya, arwana kan identik dengan loncat nih ya nggak guys? Itu apa nggak takut ini ya? Nggak takut loncat gitu? Apakah arwana jenis ini yang apa ya, kayak golden red, apa red tail golden, atau mungkin super red arwana, apakah nggak terlalu demen loncat sehingga dia berani ditaruh situ atau gimana? Atau mungkin kalau penjelasannya dari aku kemarin waktu ke Jakarta itu ada yang bilang kayak sebenarnya nggak bakal loncat kalau dia sudah nyaman dengan tempatnya. Nah itu kalau menurut kamu gimana? Apakah arwana kayak gini aman nggak sih dipelihara dengan kondisi seperti ini, nggak ditutup ya kan, nggak dikasih jaring atau gimana? Karena arwana itu kan identik dengan suka loncat gitu. Tapi ngelihatnya satisfying banget gitu ya, karena apa ya, arwana tuh dari atas tuh bagus gitu, kayak dia tuh berenangnya meleok-leok ya kan,
tuh muter-muter kayak berasa ngeliatin naga gitu. Kalau menurut kamu gimana guys? Kolam yang ini kasih rating dong 1 sampai 10 ya. Tulis di kolom komentar guys. Lanjut lagi, kita video yang ke-10. Oh, kolam koi isinya ikan aligator sama tombro. Oke. Oh, ini mungkin dia pengen nunjukin ya betapa bisa akurnya gitu antara ikan aligator sama ikan tombro. Nah, ini kalau aku ngeliat ya dari mulutnya, kayaknya ikan aligatornya juga nggak muat sih dari mulutnya ya. Karena tombronya nih mungkin 2/3 lebih gede dibandingkan mulutnya. Kalau mulutnya si aligator maksudnya. Kalau menurut kamu gimana? Dan ini kolamnya sekitar berapa ya? Mungkin panjangnya 2 meter ya. Ini karena nggak ditunjukin langsung kolamnya berapa panjangnya, jadi kita menebak-nebak aja. Dan ini kolamnya tipenya semen ya. Ini jelas kayak ada agak abu-abu gitu. Nah, ini kalau kolam kayak gini ya, kolam tipe semen atau mungkin kolam yang tipe fiber itu kasih catfish itu oke banget gitu ya. Beda dengan punya kita gitu yang nakama pond itu kan terbuat dari kolam intex ya. Kalau misalkan dikasih catfish ya, berdasarkan pengalamannya Bang Frans itu kayak ada duri-durinya itu loh. Jadi takutnya ketusuk lah terus bocor, itu kan repot ya. Ya kalau misalkan ketusuknya kecil banget, itu mungkin dikasih lakban yang anti air gitu kan untuk menahan ya bocornya air itu mungkin masih bisa. Tapi kalau udah cerot gitu kan, terus bolongnya cukup gede itu kan ya sayang banget gitu. Jadi mungkin menghindari aja lah risiko. Toh juga kolam itu yang dilihat top view guys. Jadi kita mungkin mencari ikan-ikan yang ya cocok lah. Ini ada lagi nih ya, video yang ke-11. Oke, kita coba mulai. Ini kayaknya kayak di dekat dinding gitu. Dan biasanya ini tempat-tempat yang harusnya itu buat tanaman gitu ya, tapi dibuat ikan. Dan ini kalau kita ngelihat isinya ada ikan nila ya. Entah nila, entah mujair ya. Tapi seru banget ngelihatnya. Justru aku tuh suka yang kayak tempat yang awalnya tuh bukan apa-apa terus disulap jadi tempat ikan gitu. Tapi ya tetap harus di proper ya. Itu kalau kita lihat itu ada filternya ya kan, filternya nyala dan ada cahaya mataharinya juga. Jadi mungkin lebih alami gitu ya. Dan dari segi kepadatan sih enggak juga ya. Itu ada beberapa celah. Ya meskipun ini ngepas banget sih. Dibilang terlalu padat juga enggak, tapi dibilang longgar juga ya banyak gitu ikannya. Jadi ya mungkin oke sih. Ini jadi inspirasi kita. Nah, kapan-kapan aku mau tunjukin ya. Jadi aku ada spot kayak gini juga tapi lebih tinggi. Nah, nanti mungkin next video ya aku tunjukin tuh kayak gimana ya tempatnya. Apakah bisa? Karena setahu aku itu ya gini aja lah. Mungkin di next video aku tunjukin aja supaya lebih enak ya. Spot baru yang bisa dibuat kolam ya selain nakama pond. Jadi ada lagi tuh ya. Jadi mungkin ini kita bahas di next video aja, oke? Ya pokoknya untuk video yang ke-11 ini menurut aku udah oke banget. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar dong. Oke, terakhir banget nih ya video yang ke-12, oke? Kita lihat, oke ada kandang burung. Dan oh ini kayaknya lagi bangun tuh kan, bener? Oke siap bosku tuh. Lagi dibikin sama tukangnya. Iya, kalau bikin kayak gini-gini aku lebih prefer pakai tukang sih guys, bukan apa-apa ya, karena biasanya tukang itu lebih rapi dibandingkan aku sendiri. Jadi wih, keren banget ya, dicat hitam. Oh ini jadi konsepnya itu kayak apa ya, hitam hijau gitulah. Jadi warnanya itu benar-benar alami banget, berasa lumut. Justru tema-tema lumut kayak gini aku suka banget sih. Tuh kan, keren banget ya. Ini kalau kita ukur kira-kira ya, ini mungkin 4 meteran gak sih? Ya 4 atau mungkin 5 meter ya. Nah kalau kamu punya kolam, ini nyebutnya apa sih, kolam atau mungkin kalau paludarium enggak sih kayaknya ya. Nah ini ya anggap aja kolam lah ya. Kalau misalkan kamu punya kolam kayak gini, enaknya diisi ikan apa nih? Apakah aligator atau mungkin koi justru ya kan? Justru biasanya kayak gini kayaknya lebih oke koi sih, karena dari segi warna ya kan. Atau mungkin ikan-ikan yang suka muter-muter kayak masir, terus ada patin, gengiskan. Pokoknya ikan-ikan yang suka muter-muter. Atau mungkin kamu suka ular-ularan ya dalam tanda kutip, kayak belut, sidat, palmas. Nah itu mungkin
kayaknya juga oke sih, cuman karena dia dalamnya tuh kalau kamu lihat ya, dasarnya tuh warna hitam, kayaknya lebih oke dikasih koi sih, karena warna itu kontras terus warna-warni, jadi lebih colorful gitu. Kalau menurut kamu gimana? Tulis deh di kolom komentar. Kalau punya kolam kayak gini ya, yang temanya lumut gitu kan, terus backgroundnya hitam-hitam, enaknya diisi apa? Tulis di kolom komentar. Nah, jadi itu dia guys ya. Tadi kita habis mencari inspirasi dari 12 video yang ada di TikTok ya. Mulai dari kita lihat dari segi budgetingnya atau apa, uangnya, terus dari segi desainnya seperti apa, terus dari segi tata letaknya, sampai yang paling penting yaitu isi ikannya ya. Ini isi ikan tuh paling penting ya, karena kayak yaitu yang kita lihat gitu, itu yang kita nikmati. Meskipun kolam memang juga penting karena itu sebagai pendukungnya gitu kan, tempat dimana ikan itu hidup. Nah, kalau menurut kamu ya, apa sih inspirasi yang bisa kamu dapetin dari ke-12 video tadi? Apakah dari segi tempatnya, desain kolamnya kah, atau apanya ya kan? Mungkin boleh banget tulis di kolom komentar. Siapa tahu kamu lagi bikin kolam juga nih ya. Ya, semoga video inspirasi tadi bermanfaat. Oke? Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.